rotasinya untuk Sally Boy. Sejujurnya ya, kalau kamu emang mengoptimalkan mengimbangi early, aku sih lebih prefer ke arah Lancelot. Lancelot udah di-ban tadi soalnya. Iya. Karena udah dibuang jadi kayaknya nggak bakal ada Dan juga. bahkan kalau bisa kita bilang, ini dari posisi lead, nggak tahu kenapa ya, pressure yang berat, asalkan ini dari Sally Boy dan Michael Boy, dia bisa ngambil ke arah clean dari early. Itu objektifnya kan. Langsung ke arah gold lane-nya, keluar banyak force kill. Dan buat sekarang kalau misalkan ngeliat dari draftnya, Caster minum yang banyak tuh Yeay, ada yang ngingetin akhirnya. Hey, terima kasih. Terima kasih. Aduh, udah lama nggak ada yang ngingetin. Aduh deh. Nah, ini nih apa nih? Oh, tadi padahal Abang Brans mau nunjukin sesuatu tadi. Abang Brans. Mirip soalnya. Bukan. Oh bukan. So, Land of the MPL Arena minta tepuk tangannya. Karena kita sebentar lagi bakal melihat apakah Rebellion berhasil mengantongi 2 poin penuh atas Alter Ego atau bahkan Alter Ego yang menolak menjadi telur kali ini. Yap, ini harusnya ya dengan mobilitas yang tinggi yang dimiliki oleh Link, oke, dia bisa melakukan farmingan dengan cukup cepat pula. Tapi Balmond kita tahu untuk melakukan farmingan dia adalah salah satu hero dengan kecepatan yang sangat tinggi pula. Timingnya pas juga lagi. Iya. Dan bahkan kita bilang dari Leo Murphy tahu akan ada Wijanarko yang akan mengganggu pergerakan. Tapi Udil, lihat agresivitas yang dilakukan selalu berimpact baik di early. Yang masalah harus dihadapi dari seorang Udil adalah ketika nanti di metode late game, dia harus bisa ngedeal damage dengan pasti tanpa adanya pergerakan yang bisa mengkatul dari seorang Udil. Dairan to dive, menuju ke arah belakang. Sally Boy dan American Boy masih level 3. Retribution dikeluarkan, yang nampaknya Dairan akan terperangkap sedikit. Dairan juga tidak punya apa-apa. Dairan mau coba untuk selamat, flicker digunakan dengan sangat baik di posisi yang sangat tenang. Kabur dari arah belakang, full skill yang keluar tandanya Alter Ego memiliki kesempatan untuk ngepres di posisi yang lainnya. Iya, itu tadi barusan ada efek Terrifying yang memang membuat dari pergerakan Dairon yang udah ada di tengah-tengah player loh. Hanya saja follow up damage di early seperti ini juga masih belum terlalu banyak. Damage-nya juga masih belum terlalu besar, yang membuat dirinya masih bisa selamat. Tapi ada estimasi waktu yang mungkin cukup terbuang dan dia pun harus pergi lagi ke lane yang dia miliki. Yang masalahnya yang akan coba dilakukan oleh seorang Sally Boy adalah mungkin dia mobilitasnya kenceng, mobilitasnya kuat, tapi kalau dia terperangkap di dalam zona dari Rebellion di posisi mencoba ngambil jungle satu persatu, kayak yang dilakukan Fearless di game sebelumnya, dia akan kehilangan banyak banget source kill. Tapi lihat, di sisi sebaliknya Sally Boy gak punya Purple Buff. Jangan terlalu memaksakan. Flicker telah digunakan, tapi ternyata first blood di tangan Sally Boy dan American Boy. Mundur ke arah belakang. Tidak ada cover dan bahkan disengage yang sangat baik dari tim Rebellion. Mereka tidak mau overextend. Suelo tidak memiliki damage sangat pasti, tapi Udil mengambil satu buah Order Blins yang satu-satunya bisa dilakukan untuk menyelamatkan jiwanya saat ini. Plus efektivitas dari Guardian Bulwark yang dari tadi kita lihat dimiliki oleh Leo Murphy itu on point ya Pak ya. Banyak banget hal yang memang udah dia lakukan. Banyak banget damage yang udah dia tahan. Tapi Hais di bawah, hati-hati sedikit lagi untungnya. Dia masih bisa pergi, tapi talent prediction by Axe. Kayaknya ini ada sedikit miss kok. Iya. Iya ya. Kebulak ya Pak ya. Kebulak nih kayaknya. Tapi Kebulak itu ya. Nggak apa-apa. Tapi itu tadi prediksi ke Alter Ego. Oke, Oji itu ke Rebellion. Tapi it's okay, no problem. Sama-sama prediksi. Betul. Jaya. Tapi ternyata di arah top lane kita lihat Tyrant bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Pai. Mencoba untuk sedikit melakukan pushing dan dari segi emblemnya. Kalau bisa aku lihat dari seorang Fearless, dia bakal coba fokus untuk mengambil jungle kembali. Bakal coba adu retribution dan bakal di sisi sebaliknya dari Sally Boy Miracle Boy, dia di late game bakal sangat kuat untuk menumbangkan siapapun dan fight. Mundur ke arah belakang dan bahkan dipaksa dengan satu knockout strike. Tyrant to dive, mereka digunakan source skill yang cukup mahal dia dapatkan untuk mencoba men-take down seorang Pai. Sebenarnya miscalculated yang dilakukan oleh seorang Dairan. Oke, tapi Prof. Tapi setidaknya itu ada recall yang terjadi di situ loh. Ada recall yang terjadi di situ Prof, dan itu pun membuat ada pergerakan lagi. Sekarat sama dengan keuntungan, iya. Sekarat sama dengan tumbang karena masih ada objektif yang mungkin bisa dilakukan, rotasi yang bisa dimaksimalkan. Dan dengan Windtalker, Sally Boy di menit yang ketiga sudah menyelesaikan item yang begitu penting untuk melakukan team fight di awal game. Waduh, Wijanarko tapi Amok Pendan udah masuk pula dan Leo Murphy. Ini dia efektivitas dari apa yang dia lakukan lewat adanya satu Guardian Bulwark. Namun dengan
dengan begitu banyak damage yang masuk dari area samping pula ya sudah hilang untuk kali ini Leo Murphy. Iya, ditambah dengan power dari Leo Murphy yang dia tuh harus ngumpet di area bush dan memaksimalkan Pai sih nanti di late game. Buat sekarang kayaknya menurut aku terlalu terburu-buru kalau misalkan Leo Murphy ingin mengamankan rumput-rumput yang penting. Apalagi kalau misalkan untuk secure ke area objektif yang Waduh, sakit banget tapi Udilnya selamat loh. Udilnya selamat. Ada serangan lagi yang mereka lakukan. Dua hero bergerak untuk bisa menghilangkan karena Dairan, tapi ada satu buying time yang dilakukan dan ini pun berhasil membuat mereka mendapatkan turtle, bro. Ya, objektif yang lagi-lagi di-secure oleh teman-teman dari Rebellion Zion plus power dari Fearless. Kita tahu lah ini Balmond untuk mempertahankan area turtle, objektif power itu benar-benar tinggi banget rate-nya. Dan untuk Udil sih ini mungkin akan menjadi poin penting jika nanti Udil hanya menjadi sebuah umpan dari teman-teman Alter Ego untuk melakukan sebuah team fight. Waduh, lompat dong ke depan. Oke, Fearless sendirian aja di area tersebut. Bisa kan dia bertahan? Karena ada offensive pula yang udah dikeluarkan lewat tadi. Namun dibalaskan lagi Leo Murphy terjebak seorang diri. Di lethal counter tergeprek dan hilang pula untuk saat ini. Itu instan banget sih, apalagi dengan power flicker dari Wijanarko. Dia menarik ke dalam turret milik Leo Murphy. Oh, Swelo. Order Brilliance tidak berhasil. Sempat digunakan. Berhasil ditumbangkan, tapi dari segi item kita bakal lihat ya head to head goldnya. Masih On the dimenangkan way Nino. Nino masih unggul 200 gold. Iya, balik lagi sih power dari Demon Hunter Swords mempermudah juga farming bagi Cloud. Dan untuk power damage-nya Haze, di sini dia juga membutuhkan armor sih. Minimal Thunderbelt kayaknya ya untuk menahan bagaimana physical damage yang lebih tinggi dari Nino. Oke, dengan adanya posisi yang seperti ini, para pemain dari tim Rebellion Zion, mereka nampaknya tidak terlalu terburu-buru seperti di game yang sebelumnya. Bakal coba dipaksa menuju ke arah purple buff, tapi ternyata Fearless tidak memiliki satu buah vision. Terperangkap di depan sana, Pai is coming. Wijanarko, defensif, dan bakal meng-cancel dominant plan. Fearless gak punya jalan pulang, dan bakal ditumbangkan ketika sebentar lagi menuju ke arah sebuah turtle. Para pemain dari tim Alter Ego menumbangkan Fearless dengan pasti yang tandanya ini akan cukup sakit dengan adanya kehidupan Fearless yang selanjutnya bersama dengan hidupnya Turtle. Guardian Iya. Bulwark lagi kan masalahnya tadi udah dikeluarin loh, bro. Langsung. Gas Assault-nya udah siap loh. Itu untuk menahan pergerakan dari Swallow, dan Swallow terkena poking damage yang begitu banyak sampai dia keluar. Order Brilliant sama halnya seperti Udil juga. Ada dua Order of Brilliant yang memang kita saksikan secara bersamaan. Oke, tapi lihat di arah bottom lane nampaknya dari seorang Nino udah mengeluarkan Blazing Duet. Team fight selanjutnya mungkin Haze yang akan lebih unggul dibandingkan dari seorang Nino. Tidak adanya Blazing Duet dengan dari Swallow, bahkan dengan Darkening jangan lupakan. Lunox ini sangat-sangat cepat untuk mengambil objektif mulai dari Turtle, mulai Lord. dari Lord, apalagi semakin kuatnya Lord, semakin kuat dia juga dengan damage Darkeningnya. Ya, 5% dari Darkening kita tahu sendiri itu akan menjadi bonus bagi seorang Lunox. Jadi semakin tebal darah lawannya, akan semakin tinggi juga Lunox dengan damage magicalnya. Tapi poinnya di sini Nino sih masih bisa makan dengan banyak. Cuma untuk levelnya Haze dia jauh lebih unggul. Oh my god! Nino berhasil mundur ke arah belakang, mencoba dibalikan kembali Blazing Duet Wijanarko. Terperangkap di dalam zona yang tidak nyaman. Udil, Police Armor Flicker trigger dari seorang Wijanarko sangat baik. Dia menunggu siapapun yang nge-dive. Dia nunggu sword skill yang keluar. Dia baru mengeluarkan sebuah flicker. Dia tidak mau rugi dan di sisi mid lane dipaksakan satu buah turret flicker untuk kabur. Dairan the Kane mencoba untuk melakukan kembali sedikit distraction. Fearless mencoba untuk menyelamatkan. Masih coba untuk dikejar Pai. Satu buah Police Armor dan tidak bisa selamat. Nowhere to go untuk seorang Dairan, tapi satu hal yang sangat mahal telah dia dapatkan, Profesor. Tertukar dengan mid lane turret ketika musuh lo itu Link dan punya purple buff yang sangat dependent dipakai oleh Link. Central sih lebih tepatnya, karena Alter Ego Esports ini dependent banget dengan satu turret yang di bagian mid lane. Butuh banget ya. Power dari Lunox-nya makin lebih sesuka hati, karena kalau misalkan melihat dari formasi seperti tadi, Swallow sama Wijanarko selalu pegang ambush di area mid. Power mereka di ambush sekarang. Power mereka adalah ganking dari area rumput. Jangan sampai kelihatan dulu. Kalau rumputnya benar-benar aman nih kayak gini, bush yang di area mid dikuasai sama teman-teman dari Alter Ego, mereka nggak bakal berani untuk melakukan setup. Tapi kalau mereka pegang, mereka selalu berani untuk membuka setup team fight dengan strategi ambush tadi.
Ini kan sama-sama gagal tadi. Iya, menyerang dari rumput, sama-sama gagal. Sama-sama gagal. Tapi di inisiasi bawah yang dilakukan. berhasil dapetin momentum untuk menahan bagaimana Leo Murphy dan juga sosok Udil yang hadir. Tapi untuk saat ini 3 lawan 1. Wah 4 bahkan, tapi ditarik lagi. Ada 4 player di area tersebut tidak bakal bertahan jauh lebih aman. Di mana Lordnya? Wah, ini Sudah bawahnya nongol. sih. Bawahnya sih yang bakal di-freeze. Bawahnya yang bakal dimakan. Karena apa? Wijanarko-nya tumbang. Udah pasti fix valid no debat. Tidak ada pengawalan terhadap gold lane-nya. Ketika gold lane ditumbangkan, Roma ditumbangkan, Lord-nya muncul. Ini menurut gue pribadi, mungkin kalau mereka mau coba untuk ngekontes, it's okay. Tapi kalau mereka mau nunggu ke purple buff-nya dulu, nggak apa-apa juga. Tapi masalah kalau dia menunggu ke arah purple buff, dia harus fight dulu sebelum dia menuju ke arah Lord selanjutnya. Udil nggak bisa diselamatkan. Tapi ternyata masih ada Leo Murphy. Darkening, Flicker dikeluarkan. Dan di sisi sebaliknya, Fearless lethal instant? Instant point kill. Shutdown didapatkan serap sekali pada Miracle Point. Yang berarti Lord kali ini bisa dikontes. Fearless harus pulang ke base. Fearless punya darah kembali. Retributionnya juga still on point kali ini. Apakah mereka mampu melakukan kontes terhadap Lord? Iya, apalagi Swallow-nya barusan pulang karena dalam keadaan HP yang begitu low, dia dibutuhkan sekali untuk Lord kali ini. Namun kalau dipaksakan, ingat Sally Boy, time death-nya ini nggak begitu lama. Wah, dia keren. 3 detik lagi akan muncul. Dia harus purple dulu. Iya banyak, dia harus melakukan objektif terhadap purple dulu baru bisa mengarah ke area Lord pula. Tapi Swallow. siapa yang menyangka? Tapi sekarang Dupion Plus siapa buat pergerakan di Luna pun terjebak di Harvest Moon dengan Blazing Duel. Namun untuk Lordnya berhasil diaman pula oleh Rebellion Sion. Alright, Rebellion Sion tetap memaksakan walaupun kehilangan Swallow. Leo Murphy hanya bisa mendapatkan 1, tapi itu udah semaksimal mungkin yang bisa dia dapatkan. Alter Ego udah mulai sedikit terseok walaupun dia bisa membalikan turret dari tengah. Direct ke arah belakang. Dan nampaknya Selipo dan Merkel Boy memilih untuk mundur. Lethal counter dan tidak pecah. Tidak pecah. Iya, dipertahankan karena ini begitu mahal harganya. Mengingat dari Lunox dia single target, dia bukan area of effect. Jadi di sini kalau misalkan ditumbangkan, otomatis di area jungle akan sangat berbahaya sekali bagi rumput-rumput yang dimiliki oleh Rebellion Sion. Ini Kalau dari item, Dairon dia juga udah selesai dengan 1 Hunter Strike, jadi menjawab sekali dengan 30% cooldown reduction. Yes. Bikin Oracle pasti dia untuk 40% cooldown reduction dan juga tambahan dari spell flame yang nanti bakal membawa 1 Bloodlust. Ini power banget untuk hancur fight-nya dari nanti. Tapi Wijanarko masa karena Udil terkedik. Udil ter-take down. 1 buah quick draw terakhir menancapkan seorang Udil tanpa adanya Udil. Damage dari magical damage Ini dari bahaya. Kim Alter Ego ini bahaya banget. Lihat, cutting langsung dilakukan oleh Fearless. Semua tas-tas dikeluarkan Wijanarko. Tapi lihat di arah 1 PPS turret. Akan coba diselamatkan. Nino masih punya blasting duet. Belum masuk ke belakang. Nino blasting duet di arah depan depankan. Tertackle 1 point kill. Beres ke arah belakang. Tapi di sisi sebaliknya Swallow, what are you doing? Satu hit. Boom. Terroplay. Akankah Rebellion mengamankan poin yang kedua dengan cepat dan dipaksakan tanpa balas. Alter Ego menelan kekalahan lagi 2 kali berturut-turut. Dan melawan tim yang ada tepat di bawahnya 2 kali berturut.